Halo semua, ketemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas penyusutan dalam akuntansi. Apa sih penyusutan? Nah, kita akan pelajari penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Learning objektif. Setelah mempelajari video ini diharapkan dapat memberikan contoh penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian penyusutan, akuntansi penyusutan, pengukuran akuntansi penyusutan, serta pengakuan akuntansi penyusutan. Nah, contoh penyusutan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini, pagar yang dulu berdiri kokoh sekarang sudah roboh. Nah, itu mengalami penyusutan. Misalnya Ibu contoh, Ibu beli handphone tadi. Ibu beli handphone dulu, misalnya belinya tahun lalu 2021 beli handphone. Pertama beli menunya masih oke, masih cerah, bagus, fungsinya masih semuanya masih cerah gitu, cerah. Nah, sekarang tahun 2022 kalau dijual harganya berkurang karena nilai manfaatnya sudah berkurang, misalnya tergores dan lain sebagainya ya. Nah, mengalami nilai manfaat. Bagaimana contoh penyusutan dalam perusahaan? Nah, gedung perusahaan mengalami penyusutan. Gedung yang dulunya kokoh sekarang misalnya udah warnanya udah kusam, catnya udah luntur. Nah, mesin yang dulunya mesin di perusahaan yang dulunya digunakan operasional, misalnya mesin produksi satu hari itu bisa memproduksi 20 jam produksi mesin. Nah, sekarang mengalami penyusutan atau penurunan nilai manfaat, hanya bisa operasional satu mesin di perusahaan hanya bisa operasional 10 jam. Yang dulunya 20 jam sekarang hanya bisa 10 jam. Nah, itu contoh penyusutan. Penyusutan biasanya dalam perusahaan itu ada dalam mesin, gedung yang nilainya sudah berkurang. Misalnya tadi HP kita nilai manfaatnya berkurang. Ibu beli tahun lalu harganya 10 juta, tahun ini Ibu jual harganya sisa 5 juta misalnya, karena nilainya udah berkurang, tergores misalnya, ada yang udah rusak dan lain sebagainya, nilai manfaatnya udah menurun ya. Mesin yang dulunya bisa operasional 20 jam sekarang hanya bisa operasional 10 jam. Nah, dalam perusahaan, nah gedung yang dulunya ini kokoh, mewah, cerah harus dicat ulang. Nah, itu mengalami penyusutan ya. Bagaimana pengertian penyusutan menurut para ahli? Nah, menurut Kiso et al, penyusutan adalah depreciation is the accounting process of allocation of the cost of tangible asset. Ya, jadi menurut Kiso et al ini penyusutan adalah proses alokasi biaya, Jadi kalau teman-teman belajar laporan arus kas, penyusutan itu ditambah ke dalam kas masuk dari aktivitas operasi. Karena penyusutan tidak mengeluarkan kas, hanya proses alokasi biaya. Untuk tangible asset adalah aset berwujud tadi, mesin, gedung, peralatan, handphone yang kita punya itu mengalami penyusutan. Motor, mobil kan, walaupun Bu saya tuh punya mobil nggak pernah pakai Bu, baru beli tahun lalu gitu. Waktu beli tahun lalu itu misalnya harganya 200 juta misal. Tahun ini nggak pernah pakai Bu karena semenjak COVID dilarang keluar rumah, hanya di rumah aja gitu. Tahun ini mau jual harganya apakah tetap 200 juta? Pasti nilainya berkurang. Misalnya kejual 100 juta itu. Jadi mengalami nilai penurunan manfaat. Motor, handphone, mobil, rumah, nah, mengalami yang namanya penurunan manfaat atau penyusutannya. Nah, alokasi harga perolehan dan biaya secara sistematis dan rasional sepanjang umur manfaat aktiva tetap yang bersangkutan. Menurut Warren et al. Apa sih penyusutan? Alokasi harga perolehan dan biaya secara sistematis dan rasional sepanjang umur manfaat aktiva tetap yang bersangkutan. Menurut Wegan, penyusutan adalah alokasi biaya dari aset tetap menjadi biaya selama penurunan masa manfaatnya berdasarkan cara sistematis dan rasional. Nah, metode penyusutan ya, ini untuk aktiva tetap yang berwujud, contohnya ada mesin ya, mesin. Kalau di perusahaan itu yang paling sering kita hitung itu adalah mesin. Tadi jam operasional yang sebelumnya bisa kerja 20 jam per hari, sekarang mengalami penurunan nilai manfaat atau penyusutan menjadi 10 jam. Nah, untuk metode penyusutan yang bisa kita gunakan adalah ada 3. Pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode saldo menurun.
Yang ketiga, metode jumlah unit. Nah, apa sih metode garis lurus? Metode garis lurus adalah di mana besarnya penyusutan sama tiap tahunnya, tidak menghiraukan aktiva terhadap barang itu sendiri. Jadi mau aktivitasnya berapapun, 10 jam, 20 jam per hari ya, atau 24 jam per hari, tetap aja kita menggunakan metode garis lurus, maka besarnya penyusutan sama setiap tahunnya. Ya, setiap tahunnya misalnya penyusutannya, setiap tahunnya misalnya harga mesin tadi harganya 10 juta. Tiap tahun disusutkan selama 5 tahun 2 juta, 2 juta, 2 juta. Sama kalau menggunakan metode garis lurus. Yang kedua, metode saldo menurun, di mana besarnya penyusutan dihitung dengan mengaitkan tarif penyusutan dengan nilai buku aktiva. Jadi dikaitkan dengan tarif penyusutan, ada tarifnya misalnya 20%, 30%, 40%, atau 50% dengan nilai buku aktiva yang setiap tahunnya menurun. Jadi tiap tahun nilai penyusutannya kalau menggunakan metode saldo menurun makin kecil nilainya ya. Tahun pertama lebih besar, tahun kedua lebih kecil, tahun ketiga lebih kecil, tahun keempat lebih kecil, tahun kelima lebih kecil. Itu metode saldo menurun. Nah, metode penyusutan yang ketiga adalah metode jumlah unit, di mana pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aktivitas. Jadi ini berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aktivitas. Tahukah Anda akumulasi penyusutan? Nah, jadi ini ada akumulasi penjumlahan kalau bahasa kita, penjumlahan penyusutan. Merupakan proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan atas penurunan nilai suatu aktiva tetap, tadi misalnya mesin, gedung, yang dialokasikan secara sistematis sepanjang masa manfaat ekonominya. Penyusutan mengalokasikan biaya terhadap aktiva tetap. Jurnalnya debit biaya penyusutan aktiva tetap, kredit akumulasi penyusutan aktiva. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.